Kami ucapkan selamat datang di Award Night Sukses Gold Summit 3. Bapak Ibu apa kabar? Luar biasa, dahsyat. Bahwa ekonomi umat memang sepatutnya dibangun di atas dasar kerjasama dan gotong royong. Maka hadirnya kita semua di tempat ini, mereka-mereka yang berprestasi di tempat ini, karena kita sudah sama-sama gotong royong menyelamatkan ekonomi umat. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu semuanya. Kemudian what's next? Ya, kita akan melaunching dan resmi hari ini kita launching 10 dinar. Menabung emas ini, semakin kita mempertahankan emas itu, berarti kita semakin mencintai negeri kita, semakin mencintai rupiah kita. Baik, ada souvenir langsung diserahkan oleh Bapak Nasrullah kepada Umi. Gold is your best investment, so grab your dinar Rozikin right now. Oke, thank you. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Dahsyat, yes. Semangat menuju ke tahun baru di 2023. Meskipun semangat itu bukan hanya saat menyongsong tahun baru ya. Setiap hari kita jaga energi bahagia kita, karena tiada hari tanpa bersyukur. Setuju? Alhamdulillah Bapak Ibu, bertemu lagi bersama dengan saya Abu Salah Lemi dalam MRBA 2.0, Market Rizky Business Academy. Tema kali ini, kita akan membahas tentang Goal Achieving 2023. Biasanya ya saya di MRBA ataupun di komunitas Market Rizky sering sekali menggaungkan momentum yang sangat baik dalam pergantian tahun ini dengan sesuatu yang membuat kita makin semangat tentu saja ya. Dimana kita mempunyai goal-goal, impian-impian, pencapaian-pencapaian ya yang ingin kita dapatkan, yang ingin kita achieve, yang ingin kita tarik di tahun berikutnya. Karena orang yang beruntung adalah orang yang tentu saja hari ini jauh lebih baik lagi daripada hari yang kemarin ya. Dan hari esok memang masih misteri, tetapi kita harus sudah mempunyai harapan-harapan baik yang kita pancarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, sebelum akhirnya kita menjalani tahun 2023 insya Allah yang akan datang ini, kita sudah mentawakalkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tawakal itu sejak awal ikhtiar, bukan di akhir ikhtiar. Betapa banyak teman-teman semua yang hari ini saat ingin membuat resolusi, goal setting katanya ya, dan apapun itu, akhirnya hanya cuma men-setting ulang saja di setiap tahunnya. Ya, malu-malu sendiri saat melihat goal di 2021, 2022, ya banyak yang belum tercapai, sehingga tidak ada semangat lagi untuk membuat sebuah resolusi. Padahal Bapak Ibu, hidup akan terus berjalan dan kuncinya ada di tangan kita.
kita mau membuka kunci itu atau enggak. Dan mudah-mudahan yang hadir saat ini adalah orang-orang yang terpilih untuk akhirnya mengetahui dengan betul bagaimana sebenarnya membuat sebuah resolusi. Dan saya suka menyebutnya dengan goal achieving, bukan lagi goal setting. Agar masuk dalam alam bawah sadar kita bahwa goal ini sebenarnya sudah tercapai. Meskipun di realitanya belum, tapi dalam zona kuantum kita adalah orang-orang yang bersyukur bahwa kita sudah mencapainya. Oke? Bapak Ibu, sebelum saya akan mulai, saya ingin melihat mungkin ada beberapa yang sudah hadir di sini. Boleh juga di-share kepada teman-teman yang lainnya yang mungkin belum ikutan dalam kesempatan yang baik ini. Rasanya ini adalah sesuatu yang penting ya, jika Anda juga ingin teman-teman sekitar Anda sukses di tahun-tahun berikutnya. Ya, yuk kita sapa-sapa kawan-kawan kita yang sudah hadir. Dari Jambi, alhamdulillah hadir, bismillahirrahmanirrahim, siap. Tangerang Selatan hadir, oke, good. Ciamis hadiroh, oke, good job. Yusmiati Pekanbaru hadir, apa kabar Bu Yusmiati? Semoga Allah senantiasa memberikan kebahagiaan, kemuliaan bagi Bu Yusmiati sekeluarga. Cianjur hadir, Masya Allah. Oke, senang sekali. Batam Center hadir. Wah, ini lagi pada nggak liburan ini ya. Merangin Jambi hadir. Atau mungkin ada yang sambil liburan tapi ingin juga ikutan MRBA. Wih, Taiwan hadir ya, Masya Allah, Taiwan hadir. Oke, good. Tanpa berlama-lama lagi, Bapak Ibu semua, saya akan menyampaikan beberapa slide dan nanti form-form ini ya, itu akan Anda tulis sendiri. Ya, saya akan menyampaikan form-form ini saya bagikan secara gratis untuk teman-teman MRBA khususnya, ya. Tapi mohon diperhatikan dulu, diikuti dulu ya cara membuat goal achieving, ya. Anyway, saya ingin bercerita dulu, boleh nggak Bapak Ibu sekalian? Ya, sambil mungkin ketik-ketik di komen apapun itu yang ingin Anda sampaikan pada kesempatan hari ini. Ya, saya akan bercerita tentang seorang sahabat yang bernama, katakan namanya Tom ya. Nah, suatu saat sahabat saya ini bertanya kepada saya, Abus, saya mau tanya dong. Tanya apa nih? Ya, tentang goal yang sudah dicapai. Ini kan udah akhir tahun nih, gitu ya. Kita kan strong finish nih ya, mengakhiri semua dengan, biasanya kalau orang pelari itu ya, kalau sudah mendekati garis finish ya, itu kemampuan puncaknya akan dikerahkan, ya kan? Apalagi yang sprinter ya. Nah, maka itu juga yang dilakukan oleh banyak individu ataupun perusahaan ya, dengan segenap kekuatannya dia ultimate banget, kemampuan puncaknya dikerahkan untuk mencapai garis finish itu. Ya. Nah, saat ingin menyelesaikan garis finish, ya biasanya kalau seorang pebisnis atau seorang the dreamer gitu ya. Kalau kata lagu di World Cup kemarin, we are the dreamer gitu. So, saya meyakini ada beberapa yang sangat confident, happy, bersyukur, ada mungkin juga yang malu-malu. Ya, seperti Tom saat itu sebenarnya pertanyaan kepada saya meyakini karena dia punya kegalauan dalam konteks dia punya resolusi yang belum sepenuhnya tercapai. Ya, nah saat dia bertanya kepada saya, Bus berapa resolusi yang tercapai? Ya, nah saya sampaikan, alhamdulillah 100%, 100% tercapai, gitu kan? Nah dia agak sedikit tidak confirm dengan itu. Are you serious? Ya, I'm serious gitu ya. Karena saya bicara goal achieving bukan goal setting lagi. Dan kita sudah, insan magnet rezeki sudah tahu tentang bagaimana membuat resolusi itu ya, goal setting ala magnet rezeki. Ya, bagaimana menginstal law of projection ya. Nah, itu spesial untuk itu ya, kita akan bahas insya Allah nanti ya di malam menjemput keajaiban di malam tahun baru. Kita ada mabit, muhasabah, kajian magnet rezeki bersama dengan beberapa pimpinan magnet rezeki, Pak Arif, ya, Pak Agus, Aiden, dan Pak Nas. Langsung live dari Tanah Suci, karena insya Allah hari ini persiapan untuk berangkat untuk umroh. Ya, nanti saat live di malam tahun baru, beliau langsung dari Tanah Suci. Ya, ikut memberikan kajian dan mendoakan kita semua. Masya Allah. Ya, ini by the way udah ada yang belum daftar belum nih? Yang belum daftar, ayo silahkan ikutan ya. Langsung dari Masjid Babu Salam. Jadi hiruk pikuk orang tahun baru di sana, kita justru menggrounded gitu ya. LOP, law projection kita
resolusi kita di dalam masjid, Masya Allah. Dan Masya Allah, Pak Anas di sekitaran Tanah Suci akan ikut mendoakannya. Nah, maka ikuti yang belum ikut, boleh nanti akan di-share ya oleh ini tim kita, Mas Farad akan di-share flyer yang insya Allah akan kita adakan di malam tahun baru. Nah, boleh di-share nih Mas Farad flyer untuk muhasabah akhir tahun sekaligus menjemput keajaiban di tahun baru 2023. Di situ akan kita bahas tentang bagaimana LOP for goal setting atau goal achieving. Namun, dalam hal ini saya ingin melanjutkan cerita ya, sambil kita tunggu flyernya keluar, saya akan memberikan cerita tentang Tom tadi. Nah, si Mas Tom ini akhirnya confirm ya bahwa oh gitu ya. Nah, kalau saya kembali bertanya, kalau Mas Tom sendiri bagaimana? Sudah tercapai semuanya? Berapa persen tercapai? Sambil malu-malu dia menjawab, sepertinya baru 60% sih gitu, Pak Habus gitu kan. Oh, baru 60% sambil malu-malu begitu ya. Nah, namun di sini saya ingin mengambil sebuah kesimpulan gitu, sebuah kesimpulan bahwa karena kita udah tahu how to-nya, caranya bagaimana membuat resolusi tercapai, achieve gitu ya. Nah, saya memberikan sebuah statement yang menghentak si Mas Tom ini gitu ya. Mas Tom, saya tahu nih kenapa Mas Tom ini belum tercapai sepenuhnya. Oh gitu, sok tahu nih Pak Abus gitu kan. Loh enggak, ini sebenarnya riset gitu. Ini sebenarnya riset karena coba deh direnung-renungi. Betul nggak kata-kata saya bahwa apa yang Mas Tom buat itu belum mencerminkan sesungguhnya apa yang Mas Tom ini ingin menjadi apa gitu ya di tahun 2022 yang lalu. Lalu belum ada sesuatu yang menggerakkan secara kuat ya. Belum ada sesuatu yang menggerakkan secara kuat yang membuat kita action atau masuk dalam impian tersebut untuk mengeksekusinya sampai tercapai gitu ya. Belum ada strong desire, belum ada gregetnya gitu ya, dan akhirnya belum tahu how to-nya bagaimana agar impian-impian tersebut tercapai. Jadi resolusi kok dia langsung mengangguk-angguk, iya juga sih Pak ya. Nah, itulah pentingnya akhirnya resolusi itu bukan hanya to do list gitu, bukan hanya kayak kita yang penting pengen nulis besok ini mau apa sih. Betul nggak? Anda tanya kepada anak kecil aja mau apa, jeplak dia ngomongnya. Saya mau ini, mau mainan, mau sepeda gitu kan. Nah, tapi kita sebagai orang yang diberikan akal pikiran, ya itu sejatinya coba belajar dari banyak orang, ya. Nah, saya coba diskusi interview dengan beberapa banyak orang, ternyata banyak loh yang belum confirm bagaimana cara membuat goal achieving. Itulah kenapa ya setiap tahun kita selalu menyampaikan dari perspektif magnet rezeki, termasuk dari pengalaman sehari-hari, circle atau bestie-bestie kita. Mudah-mudahan ini manfaat, tapi detailnya untuk bagaimana LOP for goal setting, for goal achieving ini, itu akan kita deep anchoring, akan kita betul-betul bawa dalam mihrab, ya, bawa dalam gua keajaiban kita gitu ya. Nah ini bisa ikut nih. Nah, tadi saya udah keluar nih flyer di sebelah kiri saya ya. Nah, ini menjemput keajaiban di tahun 2023. Ada mabit, muhasabah, dan kajian magnet rezeki. Insya Allah Pak Nasrullah memimpin tausiah dan doa dari Tanah Suci. Ya, silahkan yang dekat sebaiknya merapat karena kita sekalian masuk dalam gua keajaiban ya di Masjid Babu Salam, yaitu full night kita hidupi malam itu betul-betul ya di lingkungan masjid, Masya Allah ya. Nah, ini yang online juga bisa ikutan ya, yang online mudah-mudahan energinya insya Allah sampai juga karena Panas juga data online, tapi kan energinya langsung dari dekat sekali dengan pusara Ka'bah gitu ya. Makanya recommended untuk kita sama-sama mendoakan, saling mengamini dan ikut dalam sesi spesial ini. Ya, di situ ada ilmu landasan MR, di situ juga kita memperdalam tentang LOP, bagaimana for goal achieving, ya, bagaimana juga magnet rezeki ini kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita sesungguhnya telah mencapai semuanya tersebut, ya, semua apa yang kita impikan tersebut gitu ya. Lalu kita ada sholawat, dzikir, ya, dan dilalui malam itu juga dengan tahajud berjamaah dan seterusnya.
ya menjelang pagi. Insya Allah ya, silakan yang belum mengikuti boleh langsung mendaftar ya. Ini kita zoom sedikit, kita close up sedikit untuk kontak personnya. Nah ini kontak personnya silahkan. Nah itu di bawah naikkan dikit, itu ada dengan Mbak Diah di 0877 atau 0873 kali 1207545. Oke ya, 31 Desember di malam tahun baru dari 1930 sampai 430 sampai setelah subuh. Masya Allah, mudah-mudahan ini membantu teman-teman semua untuk akhirnya bisa lebih dalam. Oke, nah saya akan menyampaikan secara highlight saja kaitannya dengan goal achieving di tahun 2023 ya teman-teman semua. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan masuk ke dalam slide ya, beberapa slide yang akan saya sampaikan ini. Jadi percakapan atau cerita saya dengan Mas Tom tadi ya mungkin sama sekali tidak relevan ya dengan diri Anda atau dengan keluarga ya, atau bisa jadi dianggap remeh gitu aja gitu ya, atau barangkali malah justru sebaliknya begitu menyentuh perasaan Anda ya meskipun berbeda konteks gitu ya. Jadi teman-teman semua, akhirnya si Tom ini kan orang yang apa ya, dia nggak confirm ingin menjadi sosok yang seperti apa gitu ya, terus mau melakukan apa saja, terus berhasratnya seperti apa, dorongannya belum ada kekuatan yang mendorong dari belakang untuk akhirnya mengeksekusi segala impiannya gitu ya. Nah, orang yang tidak action atas apa yang menjadi impiannya itu kan sama dengan mimpi. Ya, kalau impian itu bedanya adalah bertanggal dan dia memulai langkah pertamanya gitu ya. Nah, itulah yang disebut dengan impian dan harusnya tercapai gitu ya, dengan izin Allah tercapai. Nah, so Bapak Ibu, suka tidak suka, siap atau enggak, tak lama lagi kita akan menyudahi perjalanan hidup kita di tahun 2022 ini. Jadi, jika diibaratkan sebuah lukisan, saya yakin apa yang Anda torehkan di tahun ini akan penuh dengan warna dong ya, akan penuh sekali dengan warna. Maka ya pahit getirnya pastilah kita saling mengisi, jatuh bangun mungkin tak mengherankan lagi ya, begitu ya. Nah, tantangan hingga ujian juga silih berganti mengisi hari yang pasti 2023 akan segera menyambut Anda insya Allah. Nah, maka pertanyaannya, apakah perlu kita membuat resolusi di setiap pergantian tahun? Ya, ini mohon maaf, saya sama sekali tidak menggurui ya, masih tidak menggurui, tapi because I don't tell you what to do gitu, but I just share you what I have done, gitu ya. Jadi ini based on experience, gitu ya, berbasis pengalaman. Yang ingin saya sampaikan adalah akhirnya resolusi ini sangat berarti penting bagi orang-orang yang mengetahui apa yang diinginkan dalam hidupnya. Ya, sebaliknya ini akan kurang berdampak bagi mereka yang hanya memiliki semangat ya hangat-hangat itu ayam ya. Jadi nggak cocok nih untuk orang yang punya mimpi di siang bolong ya, tapi memiliki disiplin dan komitmen yang rendah untuk mewujudkannya. Nah, mudah-mudahan yang di sini adalah orang yang sangat semangat, karena resolusi ini akhirnya seperti kayak menjadi mantra dalam kehidupan kita. Jadi nggak ada salahnya kalau Anda memaknainya sebagai apa? Ultimate goal. Ya, goal yang sangat ultimate. Ya, boleh saja dimengartikan sebagai apa ya? Roadmap atau blueprint. Ya, blueprint. Kita kan ingin kan menjadi orang-orang yang berprestasi, kebanggaan Allah kan. Maka prestasi itu adalah memang hasil meskipun Allah melihat proses kita, perjuangan kita, dan keajaibannya Allah itu hanya akan turun bagi siapa yang berjuang dalam jalan keajaiban tersebut. Gitu kan? Nah, dan manusia umumnya yang lihat prestasi dari apa yang didapat ya, artinya ngelihat kebanyakan tuh kepada bukan proses tapi ngelihat apa? Hasilnya aja ya. Maka pada akhirnya ya jadilah manusia yang berprestasi, kebanggaan Allah gitu ya. Nah, jadi fair enough ya. So, Bapak Ibu semua, yang pasti resolusi akan hanya menjadi pepesan kosong jika kita nggak tahu apa yang benar-benar kita inginkan dalam hidup kita. Yang jelas resolusi nggak akan lebih jadi to-do list yang nice to have jika kita nggak action. Nah, so bagaimana cara actionnya? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, saya akhirnya menemukan seperti benang merah ya, dan menemukan kayak saripati apa yang disebut dengan resolusi itu dengan rumus be, do, dan have. Oke?
Coba kita buka mata, telinga, dan buka hati kita. Yuk kita sama-sama masuk dalam slide berikut ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Be, do, dan have. Goal achieving. Oke. Nah, yang pertama, Bapak Ibu sekalian, saya sengaja menyebutnya sebagai goal achieving ya, karena resolusi umumnya orang membuat saya udah syukur ya, tapi kok yang membuat nggak tercapai ini karena fokusnya kepada goal setting, yang nyeting aja setiap hari. Istilah kata itu kayak ngebengkelin aja, tapi nggak pernah dipakai, nggak pernah dihidupi. Mesin yang nggak pernah dipakai untuk jalan gitu kan, nggak ada yang mendorong dia. Kenapa saya harus menjalankan mobil ini gitu loh? Ya jadi nyeting aja tiap tahun, tiap saat, kapanpun kita mau disetting ulang gitu kan. Padahal yang sebenarnya fleksibel bukan disetting ulang itu adalah sebenarnya apa sih? Nanti kita akan bahas di how to-nya, di caranya. Goal harus tetap gitu loh. Nah, goal yang nggak netap atau yang fleksibel yaitu ya karena berarti belum kuat nih, sumber dayanya belum kuat sehingga belum menemukan betul-betul apa yang diinginkan. Ya, atau masih ngikut-ngikut orang-orang luar, orang pengen punya mobil misalkan apa? Expander putih, ikut expander putih gitu ya. Pengen punya CR-V, ikut CR-V, udah gitu doang. Ya, padahal nggak begitu tahu juga kenapa harus CR-V putih, kenapa harus expander putih gitu ya. Nggak tahu juga gitu loh. Jadi belum betul-betul tahu apa yang diinginkan. Jadi tinggal nulis, kayaknya asik nih, kayaknya enak nih, kayaknya bagus nih gitu loh. Ya, akhirnya cuman kayak to-do list aja gitu, yang nice to have gitu kan. Ini saya punya dream kok gitu ya. Nah, ini akan menjadi hanya sekedar to-do list yang nice to have jika Anda tidak tahu apa yang benar-benar inginkan dalam pekerjaan dan kehidupan. Ya, nah maka Bapak Ibu, resolusi ini boleh dimaknai sebagai goal roadmap blueprint, ya, yang akhirnya sejarah akan menyatat. Kita akan meninggalkan legacy karena hidup sekali, ajaibnya berkali-kali. Sukses dan ajaibnya berkali-kali gitu. Boleh ketik di komen. Hidup sekali, ajaibnya berkali-kali. Good. Nah, akhirnya tapi resolusi hanyalah menjadi pepesan kosong jika Anda nggak sertai dengan action. Ya, mau pakai metode membuat goal setting gaya apapun, kalau isinya hanya setting-setting aja, maka saya sejak awal mengubah nih. Ya, dan aksi itu mulai dari afirmasi. Ubah kata goal setting yang paling bawah nih, ubah kata goal setting menjadi goal achieving. Afirmasinya kalau kita hanya goal setting, buat goal setting, akhirnya setting-settingnya di kepala kita nyeting gitu ya. Ya, kan mindset memang setting the way you think. Men-setting apa yang sedang kita pikirkan, maka settingannya langsung sekarang sejak namanya udah goal achieving. Ya, Bapak Ibu, berbahagia itu kan sebuah keharusan, ya enggak? We are happy. Tapi ada satu kunci, at least we are trying to be happy. Jika Anda mungkin dalam kondisi yang sedang tidak baik, trying to be happy. Mencoba untuk senantiasa berbahagia. Berikan senyuman yang baik, tampil yang gagah, yang anggun di depan orang yang lain. Jangan, siapa yang betah dengan orang yang isinya adalah keluhan, marah-marah, dan sebagainya. Ya kan, semua orang ingin circle-nya lah orang-orang yang bahagia, yang senyuman, yang selalu mentransfer energi bahagianya. Kan gitu ya. Maka ya orang yang senantiasa bersyukur adalah yang mengatakan bahwa goal achieving. Saya udah achieve gitu loh. Jadi yang ada di otaknya adalah goal achieving. Alhamdulillah, saya sudah kok mempunyai achieve, saya sudah mendapatkannya kok, alhamdulillah. Gitu loh. Ya, yang ada di otak akhirnya alam bawah sadar bekerja, ya, hatinya penuh syukur terus. Setidaknya apa? Allah sudah menganugerahkan pikirannya untuk senantiasa bersyukur. Ya. So, Bapak Ibu sekalian, itu yang membuat akhirnya malaikat terenyuh loh. Ya, karena kita nggak lagi hidup dalam zona realita. Orang yang hanya hidup dalam zona realita tidak akan pernah menemukan kebahagiaannya. Gitu ya. Tapi orang yang hidup dalam zona kuantum, berarti dia telah memilih untuk berbahagia. Nah, di antaranya adalah dia mengatakan bahwa alhamdulillah for everything. Alhamdulillah bahwa goal sudah achieve, gitu loh. Ya. Nah, dari sini yuk kita akan mulai dari yang pertama, B. Mau jadi apa? Who ya, itu mengklarifikasi diri kita karena banyak orang yang belum kenal siapa dirinya sendiri. Ya. Nah, kita boleh kok tahu SWOT kita, ya, strength, weakness, gitu kan, opportunity, trait, kekuatan kita, kelemahan, peluang kita, itu dengan konsultasi atau ngobrol sama orang-orang.
Ya, kalau teman-teman mengetahui teman yang apalagi yang dia punya expertise di genetika rezeki gitu ya. Nah, kita bisa tahu karpet merah kita sebenarnya di mana sih gitu ya. Kita akan menjadi jauh lebih sukses saat kita tuh sebenarnya mengetahui diri kita kan. Maka mau jadi apa? Erat kaitannya dengan kita punya potensi kekuatan di mana. Fokus kepada kekuatan dan potensi kita tersebut. Karena itu karpet merah kita. Ya. Nah, mau jadi apa ini? Ini harus jelas. Ya, lalu yang kedua, mengapa harus jadi itu? Why-nya juga harus kuat, Bapak Ibu. Ya, karena kalau kita nggak punya why, ya itu kita nggak punya dorongan. Ini why ini kenapa harus jadi itu burning desire, itu gairah yang membuat kita terus menyala, bersemangat gitu ya. Ini menjadi motivasi, alasan yang sangat kuat kenapa Anda harus jadi sosok yang Anda inginkan itu gitu Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan di sini Anda semua udah bisa memahami ya bahwa ini pentingnya untuk mengklarify, untuk menjelaskan, jangan-jangan kita sendiri belum jelas nih dengan apa yang kita semua inginkan ya, ingin menjadi apa itu dulu sebelum mau apa gitu ya, ingin jadi apa dulu. Ya, karena bicara ini kebermanfaatan. Memang kita nggak ingin terkenal Bapak Ibu ya, dan kita nggak harus terkenal. Tapi jadilah orang yang dikenal kebaikannya. Kebaikan itu maksudnya apa? Yang dikenal kebermanfaatannya, gitu loh. Ya, yang dikenal kebermanfaatannya. So mudah-mudahan dengan kita confirm kita mau jadi apa, ya, di situ kita bisa mendeklarasi diri kita ini. Contohnya tadi itu. Ingin menjadi manajer atau konsultan misalnya di bidang HRD, ya, strong way-nya agar menjadi atau agar bisa membangun dan memuliakan seluruh karyawan yang lebih kompeten, lebih produktif gitu ya. Nah, Bapak Ibu semua, motivasi Anda ini, dorongan kuat ini ya harus sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip yang Anda pegang, ya. Nah, jadi jangan sampai juga kita mengabaikan nilai-nilai dan prinsip yang kita pegang gitu, khususnya nilai-nilai fitrah kita, ya, fitrah ilahiyah kita, fitrah kita dalam beragama. Nah itu jangan sampai melanggar juga gitu ya. Mau jadi apa? Mau menjadi musikus rock and roll gitu ya. Nah bisa jadi Allah izinkan itu tercapai, tapi belum tentu Allah ridhoi kan. Maka pastikan mau jadi apa dan mengapa harus jadi itu alasan kuat dan mau jadi apanya, itu adalah dengan sesuatu yang Allah ridhoi. Ya, yang satu dengan yang Allah ridhoi, sehingga Anda akan ditenagai dengan pertolongannya Allah, ditenagai dengan keajaiban. Ya, pada akhirnya B ini harus sebanding dengan Y ya. Artinya harus menemukan ini di sini burning desire-nya, mengapa ingin menjadi sosok yang diinginkan sebelum melangkah nanti ke strateginya, how to-nya, ya, dan nanti ada eksekusinya, what-nya. Ya. Nah, itu dia, ya. Ya misalkan yang nggak benar tuh misalkan apa sih, ingin menjadi yang melanggar fitrah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kita lah yang ada di Makan Rezeki ini. Ingin menjadi penyanyi dangdut gitu misalkan. Yang gerakannya eksotis, punya gerakan spesial gitu ya untuk menghibur masyarakat. Nah ini kan mungkin ya diizinkan ada, cuman belum, itu tidak akan Allah ridhoi gitu loh ya. Nah, so kan nggak gitu-gitu amat ya. Misalkan ingin menjadi pebisnis yang membantu sesama gitu ya. Nah, pengusaha untuk apa? Strong Desa karena mengurangi pengangguran, menambah penghasilan orang-orang sekitar kita, ada orang yang nggak mampu misalkan kayak gitu. Kita ingin memperkerjakan mereka, itu contohnya. Ya, atau misalkan ingin menjadi wartawan yang baik ya untuk menyuarakan kebenaran yang sesungguhnya dan seterusnya ya. Nah, ini tentang B yang pertama. B. Mudah-mudahan di sini tahu, confirm, yang cukup confident, pede, silakan langsung ketik di komen. Mau jadi apa dan mengapa harus jadi itu? Nah, kita akan share nih. Ya, sambil saya saya jelaskan, silakan ketik di komen mau jadi apa, ya, dan mengapa harus jadi itu. Why-nya harus kuat dan harus strong why agar mempunyai burning desire. Oke? Nah, udah ada belum nih yang ketik di komen? Kalau ada boleh di-share nih, Mas Farhat, tolong. Ya, mau jadi apa, who-nya, mengapa harus jadi itu. B. Ya, B-nya perjelas dulu, nomor 1 nih. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke yang nomor 2, silahkan. Ya, udah ada belum nih yang ngetik di komen? Ya, atau masih malu-malu? Wow, menjadi guru berprestasi dunia akhirat. Nah, good. Ya, nah berprestasi ini, kenapa harus berprestasi? Harus dikasih tahu. Ya, kenapa harus berprestasi? Ya, nah itu harus dikasih tahu.
Ya, kalau perlu B-nya spesifik, guru apa, prestasinya di bidang apa, spesifik, ya. Nah, mau menjadi pengusaha supaya bisa bantu orang lain, bagus. Ya, buat lebih spesifik, menjadi pengusaha di bidang apa misalkan. Karena akhirnya sesuai dengan kompetensi Anda. Ya, kalaupun kompetensi kita belum tahu, passionnya dulu lah. Walaupun kadang-kala kita orang usaha itu nggak harus ngikutin passion ya. Ya, tapi yang paling mudah biasanya orang apa yang kita suka itu kita melakukannya itu sepenuh hati. Itu biasanya sih ya kalau orang usaha. Walaupun akhirnya orang usaha nggak harus jadi passion karena saat ternyata menghasilkan cuan, ya itu jadi passion akhirnya kan mau nggak mau, gitu ya. Oke, good. Udah ada beberapa yang udah sharing tadi. Pastiin ada why-nya ya. Kenapa harus jadi itu? Oke, dicantumkan ya. Dan pastikan away from-nya itu kuat ya. Ingin membuka usaha daerah supaya orang daerah tidak perlu keluar cari kerja. Wih, keren nih ya. Luar biasa. Ini kan luhur yang mulia. Jadi strong way-nya sangat mulia. Ya. Nah, biasanya orang strong way-nya kuat itu karena apa? Nah, ini juga nih, pengusaha di bidang tour travel haji agar bisa memuliakan tamu-tamu Allah. Good, very good, good job. Ya. Nah, itu teman-teman, way-nya itu harus strong-nya, way-nya harus kuat. Itu sebaiknya ada kata-kata di situ yang ingin menghindari sesuatu yang sifatnya kita nggak inginkan. Contohnya, direndahkan oleh orang, atau contohnya sesuatu itu jika kita nggak tercapai mau jadi apa itu ya kita akan berdosa. Misalkan ya kita nggak bertanggung jawab dengan keluarga kita yang ada di bawah garis kemiskinan, itu kan ada strong way-nya. Kita ingin menghindari keluarga kita terus di bawah garis kemiskinan, kita ingin naik menjadi orang yang berdaya dan memberdayakan, gitu kan. Nah, maka menghindari celaan ya, atau menghindari pertanggungjawaban di akhirat nanti, gitu kan, di yaumil hisab nanti, gitu ya, agar jauh dari dosa-dosa sosial misalkan kan gitu. Jadi harus ada bukan hanya surganya. Kalau misalkan kita menjadi pengusaha biar sukses, nah itu kan surganya tuh. Paham ya? Strong way-nya surganya. Sekarang strong way-nya harus ada nerakanya juga. Ya, kalau kita nggak tercapai untuk menjadi apa nanti 2023 dan seterusnya, kita akhirnya gimana? Apakah kita akan menjadi tanda kutip ya pecundang, atau kita akan direndahkan oleh orang-orang, atau akhirnya kita anak-anak kita misalkan kita nggak berdaya, nggak akan makan besok hari, gitu kan? Kita nggak tahu bagaimana esok hari properti akan semakin naik, akhirnya kita misalkan nggak punya rumah untuk keluarga kita berteduh. Nah, itu kan ada nerakanya strong way-nya. Ya, nah itu coba. Dalam rangka untuk menghindari apa? Nah, itu ditulis juga tuh. Ya, kenapa kita harus mencapai dan menjadi sosok yang sedemikian untuk menghindari apa? Ditulis. Oke? Sip. Kalau begitu, sambil Anda menulis, saya akan lanjutkan ke yang kedua, yakni do. Nah, do ini bicara tentang bagaimana strategi aksinya, actionnya, how to-nya. Nah, di sini how ini lebih ke fleksibilitas, ya. Jadi apa saja yang harus Anda lakukan untuk mencapai B tadi? Untuk mencapai misalkan untuk menjadi seorang manajer HRD yang keren tadi, yang prestasi tadi, gitu kan? Nah, itu jika why haruslah jelas dari awal, maka how ini bersifat fleksibel. Dengan kata lain, Anda harus habis-habisan untuk mewujudkan ingin menjadi apa itu gitu loh, dengan segenap kreativitas, dengan inovasi gitu ya. Atau dengan kata lain apa ya? Yang penting Anda harus punya cara menuju ke sana bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan, atau yang ada resource yang ada di sekeliling Anda, sumber daya yang ada di sekeliling Anda. Jadi itu bukan berarti tapi apa sih namanya pelin-pelan ya, enggak ya. Ini akan tapi lebih agile, lebih adaptif ya, lebih adaptif. Ya, sehingga dengan pendekatan yang saya sampaikan di bawah slide itu, ada SMART, itu bisa sangat membantu untuk memenuhi target ya, demi target yang Anda inginkan. Ya. Nah, dengan SMART itu apa? SMART itu kepanjangan. Yang pertama spesifik, detail. Ya, lalu measurable, terukur. Dapat dievaluasi, gitu kan. Lalu attainable, dapat dicapai. Gitu kan. Realistik, ya, harus berbasis data juga dong, gitu kan. Berbasis data, ya. Nah, terus apa? Time bound, dibatasi waktu. Kayak saya ini lagi dengan teman-teman di Makassar Center lagi praraker nih, menuju kita raker insya Allah di pertengahan Januari. Ya, nah kita lagi membuat how to-nya, action plan-nya ini menuju ke goal kita.
Ya, misalkan Dinar, kita ingin menjadi diantaranya adalah menjadi number one market leader di Dinar, gitu kan. Nah itu how to-nya harus smart. Ya, di sini harus ada basisnya data dulu. Jadi bisnis model canvas-nya kita harus siapkan, segmen pasarnya, value proposition-nya, dan macam-macam yang ada di bisnis model canvas itu harus kita siapkan dulu sehingga menuju ke action plan yang smart. Ya, ada waktunya, bahkan budget plan-nya harus jelas gitu ya. Nah, misalkan tadi yang manajer HRD tadi ya. Nah, dia punya action plan diantaranya how to-nya untuk menjadi manajer HRD yang berprestasi tadi, ya, dia mengadakan pelatihan dengan trainer terbaik di bidangnya. Setidaknya 1 kali tiap minggu, ya, dengan perkembangan kompetensi yang sangat terukur. Objektif key result-nya kuat, OKR ya, dulu namanya mungkin KPI, Key Performance Individu ya. Nah, sekarang ada OKR, Objektif Key Result yang terukur. Nah, jadi karena dia ingin menjadi manajer HRD, dia ingin semua personel itu benar-benar perform, excellent performance. Ya, saya pernah menyampaikan materi ini di karyawan-karyawan Metro TV ya, di Media Group saat itu. Dan Masya Allah, Alhamdulillah mereka dapat pencerahan dan semakin ngerti bagaimana mereka mengeksekusi dari mulai raker sampai setiap bulannya, setiap harinya itu mereka betul-betul bisa mengevaluasi. Karena smart ini Bapak Ibu. Ya, kita harus pakai helikopter view dalam konteks ini. Karena kalau nggak pakai helikopter view atau pandangan helikopter kan itu secara menyeluruh gitu ya. Bukan hanya satu sisi saja secara menyeluruh. Ya itulah pentingnya rapat kerja untuk brainstorming, untuk hearing dari tim, bottom up. Sehingga kebijakan keputusan pimpinan itu berdasarkan apa yang terjadi di lapangan dan realitanya sesuai gitu kan. Nah, so Bapak Ibu semua, Anda bisa akhirnya diskusikan B tadi ya dan langkah-langkah menuju kepadanya itu dengan orang-orang yang Anda cintai, Anda sayangi. Kalau di perusahaan, di organisasi itu dengan timnya, ya dengan timnya diskusiin. Ya seorang pimpinan juga harus lebih banyak mendengar loh, ya. Nah, kalau di keluarga diskusikan how to-nya itu dengan orang disayang, orang yang mendukung Anda, itu beda rasanya, ya. Satu frekuensi beda. Misalkan gini, contoh, sama-sama suami istri pengen ke Surabaya, ya. Tapi sang suami ingin memakai perjalanan darat, sang istri ingin memakai perjalanan laut. Gitu kan? Nah, ini kita kira di perjalanan happy nggak? Ya nggak happy dong. Kenapa? Punya jalan sendiri-sendiri, gitu loh. Walaupun tujuannya sama, tapi punya jalan sendiri-sendiri. Bukankah lebih asik itu dalam perjalanan bersama-sama? Gitu ya, saling bahu-membahu. Teamwork. Nah, ini kan yang disebut dengan super team. Dan itu sebenarnya mempercepat. Ya, dibandingin akhirnya naudzubillah di pertengahan jalan si A, si suami sama si istri, yang satu ada persoalan, nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu kan, nggak bisa membantu. Nah, maka harus dibuat sebuah keputusan konkret. Itulah pentingnya raker kalau dalam organisasi. Ya, so do ini mudah-mudahan membantu Bapak Ibu semua untuk akhirnya mempunyai action plan, langkah-langkah yang nyata ya dalam perencanaan. Langkah-langkah ini menjadi langkah-langkah yang sangat strategis. Nah, akhirnya dengan pendekatan smart itu bisa sangat membantu untuk memenuhi target demi target yang Anda inginkan. Oke? Nah, selanjutnya adalah have. Nah, di have ini Bapak Ibu, setelah Anda memiliki tujuan yang jelas, lalu upaya yang sangat gigih untuk memantaskan diri, Anda berhak untuk memiliki sesuatu tersebut. Ya. Nah, mungkin Anda pernah mengingat pepatah Bapak Ibu sekalian, pepatah bahwa hasil tak akan pernah mengkhianati usaha ya. Nah, barangkali Anda mengamini kata orang bijak bahwa barang siapa menanam, maka akan memanen. Man yazra' yahsud gitu ya. Nah, Anda betul-betul hanya akan memperoleh apa yang Anda benar-benar percayai untuk dicapai Bapak Ibu. Ya, karena kalau kita nggak mempercayai apa yang kita capai, apa yang kita akan capai tersebut, ya nonsense. Ya, nonsense. Kita ke-blocking mental kita oleh karena mungkin realita di tengah lapangan. Dan jadi percayalah adanya keajaiban itu gitu loh. Dan Allah lihat perjuangan kita kok. Bisa jadi baru melangkah pertama Allah udah berikan goalnya tercapai. Gitu loh. Nah itu yang begitu-gitu itu diajarkan di LOP for goal setting atau for goal achieving. Ya diajarkan nanti tuh insya Allah di malam tahun baru tuh ya bersama dengan Makan Rizki dan Pak Nasrullah langsung dari Tanah Suci live, Masya Allah.
ikutin ya, yang begitu-begitu harus ikutin karena akhirnya kita have ya. Dan Bapak Ibu semua, di situ ada proses pengharapan, deep anchoring ya, berimajinasi. Kalau kita udah benar-benar bisa mengimajinasikan secara detail ya, itu luar biasa. Dan otak bawah sadar kita udah nggak bisa membedakan antara realita dengan kenyataan, realita dengan sesuatu yang ada di zona kuantum. Itu kerennya ya, otak kita akhirnya hanya mengamini bahwa jika itu semakin terstruktur, semakin jelas, maka sebentar lagi akan tercapai Bapak Ibu sekalian. Tinggal hanya biidznillah saja kuncinya. Karena semua yang kita LOP-kan, yang kita proyeksikan, Allah kabulkan. Allah kabulkan. Jadi tidak ada yang mustahil, semua Allah kabulkan. Ya, tapi hanya soal waktu saja. Hanya soal waktu saja. Seiring dengan kita mengamalkan ilmu market rizki, insya Allah ada percepatan-percepatan keajaiban tersebut. Nah, Bapak Ibu semua, yang pasti fokuskan saja dengan hanya yang benar-benar Anda inginkan, ya. Disibukkan diri untuk terus beraksi mencapai tujuan yang disasar tersebut. Perkara hasil nanti bagaimana itu bukan urusan kita, ya. Karena perjuangan milik kita, keajaiban milik Allah, ya. Kesungguhan kita dibutuhkan dan kesabaran, ya. Kesungguhan itu manjada wajada, kesabaran itu mansobaro zofiro. Manjada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkannya. Dan barang siapa yang bersabar pasti akan beruntung, ya. Bersabar itu kuncinya kan, kalau orang bilang sabar itu ada batasnya, ya. Maka saya sampaikan ya di salah satu MR quote itu, maka batasilah sabar itu dengan sholat, gitu ya. Batasi sabar itu dengan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-sholah, gitu kan. Minta pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Jadi batasannya hanya sholat, gitu loh. Saat Allah memanggil sholat, sholat, gitu kan. Dan jika kesabaran itu adalah dimaknai sebagai bertahan, ya, maka pelepasannya adalah dengan kita tawassul bil Quran, dengan ilmu garbutala, ya. Nah, itu juga diajarkan dalam bagaimana memberikan kekuatan, the power dari kekuatan Al-Quran, ya, Quranic vibration, getaran Al-Quran untuk mentenagai impian-impian tersebut, ya. Nah, itu pentingnya ada yang namanya garbutala untuk sesi pelepasan kita, ya. Jadi tahan untuk saat kita di prosesnya, tahan untuk tidak terlalu banyak komplain, mengeluh kepada orang lain. Gitu loh, ya. Kita harus menjaga energi bahagia kita di depan manusia. Nah, di atas sajadah baru boleh tumpah. Maka sempurnakan manjada wajada dengan mansajada wajada. Barang siapa yang bersujud, Allah akan turunkan keajaiban. Masya Allah, tabarakallah. Yap, Bapak Ibu sekalian, resolusi merupakan doa dan cita-cita terkait hasil wilayah Tuhan yang Maha Esa, wilayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Penting sekali, ya, akhirnya kita untuk berpikir, berprasangka, berupaya bersikap yang baik-baik saja, ya. Jadi jika Anda masih meyakini dengan adanya hari esok, masih percaya Anda dengan mimpi-mimpi Anda, masih optimis Anda untuk mengejar cita-cita tersebut, jika ya, maka resolusi atau goal achieving mungkin menjadi satu ikhtiar untuk memantaskan diri, ya. Keep your brain alive. Biarkan otak tetap hidup sesuai dengan fitrahnya, kita manfaatkan sebagai bentuk rasa syukur kita. Maka buatlah resolusi, cuman kali ini dengan goal achieving, dengan be, do, dan have. Ya, Bapak Ibu semua, masih ada waktu sekitar 5 menit, ya, 5 menit. Bagi Anda yang mempunyai kesempatan untuk sekarang mengisi, boleh ngetik di HP atau di notebooknya. Ya, akan kita bantu dengan satu musik, ya, musik yang menyemangati Anda, menganalisa diri Anda. Nanti Mas Frat akan menyiapkan satu musik, ya. Nah, untuk coba, ya, karena mulai dari analisa nih, ya, mulai dari analisa, ya. Kalau nggak gini nanti ini terus aja memudahkan kita untuk mencapai atau untuk membuat be, do, have tadi, atau membuat resolusi goal achieving tadi. Oke, nah saya berikan waktu 5 menit, saya akan bacakan perlahan, silahkan ketik, ya, boleh di komen, ada baiknya sih di tempat Anda sendiri, di HP atau di notebooknya, oke? Kita akan mulai mencoba introspeksi, menganalisa diri kita, oke? Secara global saja silahkan ditulis, ya, mudah-mudahan Anda juga bisa mengikuti sesi, nanti ada sesi muhasabah, ya, di malam tahun baru nanti insya Allah, ya. Nah, ini spesial untuk MRBA, saya berikan secara highlight saja, oke? Yang pertama, oke, switch on the music.
Teman-teman semua, tuliskan semua ketidakpuasan Anda mengenai kehidupan Anda saat ini. Apa yang membuat kita itu akhirnya belum ada rasa puas ya dengan realita kehidupan kita saat ini. Silakan Anda tuliskan, ini nomor 1. Good. Perlahan saja, it's okay. Lalu, kehidupan macam apa yang Anda inginkan? Oke, kehidupan macam apa yang Anda inginkan? Oke, silakan tulis. Mungkin kehidupan yang berdaya, kehidupan yang atau kehidupan yang di situ ada istri dan anak-anak yang soleh-soleha, ya, atau kehidupan yang humanis, kehidupan yang sederhana saja, silakan. Ya. Lalu, apakah nomor 3, apakah motif utama Anda dalam menjalani bisnis atau pekerjaan saat ini? Apa niatnya? Apa motif utama Anda dalam menjalani bisnis atau pekerjaan saat ini? Ayo, coba ya digali ya, digging a little more. Ya. Atau mungkin menjalani bisnis ya untuk menambah keuangan atau untuk mencari nafkah sehari-hari. It's okay, nggak apa-apa. Tulis aja. Nomor 4, apakah tujuan atau impian yang Anda capai dalam 5 tahun mendatang? Oke, karena Anda punya resolusi 2023, tapi setidaknya saat 5 tahun mendatang, pasti goalnya lebih besar dong dari apa yang menjadi resolusi di tahun 2023. Ya, sekarang 5 tahun mendatang. Berarti 23, 24, 25, 26, 27, 2027. Apa tujuan impian yang ingin Anda capai dalam 5 tahun mendatang di tahun 2027? Silakan tulis. Yes. Yang kelima, tujuan atau impian apa yang masih belum tercapai? Ya. Nah, coba dilihat lagi. Oke, dilihat lagi dream board-nya, dilihat lagi ya. Bagus yang sudah punya dream board diisi dengan gambar-gambar, itu artinya membuat imajinasinya lebih real gitu lah ya, dan itu bagus sekali. Silakan nanti dream board Anda diisi dengan gambar-gambar. Oke. Lalu setelah ditulis apa yang belum tercapai atau di checklist nih, ini aja nih ini belum tercapai nih kalau udah punya dream board di tahun lalu. Nomor 6, apa yang bisa membuat Anda benar-benar bahagia? Ya, kalau saya ditanya apa yang bisa membuat Anda benar-benar bahagia, ya, itu tentang kembali ke fitrah, ya, kembali ke fitrah kita sebagai individu yang seperti apa gitu ya. Nah, biasanya bahagia itu nggak jauh-jauh loh. Bahagia itu dekat sekali dengan diri kita karena kembali kepada fitrah kita. Karena fitrah kita sebenarnya setelannya adalah orang yang berbahagia, ya. Nah, tinggal biasanya aktualisasi diri. Nah, kalau misalkan saya aktualisasi dirinya adalah manfaat dalam dunia ya pendidikan gitu ya, pesantren gitu. Nah, itu ada kebahagiaan yang bahkan tidak bisa terukur dengan uang ya, karena bicara kebermanfaatan bukan hanya sampai di dunia tapi sampai ke akhirat ya. Nah, itu Anda apa yang membuat Anda benar-benar bahagia apa sih sebenarnya gitu loh. Silahkan. Ya, lalu nomor 7, berapa banyak uang dan harta benda yang ingin Anda kumpulkan setelah 10 tahun? Boleh, memang boleh ditulis? Boleh, silahkan. Ya, 10 tahun, berapa banyak nih? Ya, karena nanti kan ujungnya juga tenang aja, kita ada hitungan zakatnya kok. Jadi ngumpulin duit, harta boleh, ya karena setiap 20 dinar juga keluar setengah dinar, itu hadisnya kan jelas. Ya. Jadi zakatnya akan makin banyak gitu. Jadi motivasinya apa, itu yang paling penting. Tapi Anda perlu tulis dong berapa harta uang yang ingin Anda kumpulkan setelah 10 tahun. Ya, berupa dinar atau emas boleh nggak Pak? Boleh, silahkan. Misalkan ingin mencapai 1.000 dinar misalkan. Silakan ya, 10 tahun kemudian loh. Jadi artinya setiap tahunnya 100 dinar. Silakan. Yang nomor 8, jika Anda ingin sukses, siapa yang dapat membantu Anda? Nah, digali guru-gurunya siapa yang bisa membantu, teman, timnya siapa ditulis, gitu kan? Teamwork kita siapa, ke atas ke bawah ditulis semua yang membantu kita. Termasuk mungkin pasangan, anak-anak kita,
kolega kita, mitra-mitra kita, ditulis siapa aja yang bisa membantu kita. Oke, yang mendukung kita siapa aja. Oke, nomor 9, tulis barrier ya, atau halangan-halangan yang mungkin menghalangi kita pencapaian tujuan impian Anda tuh. Ya, nah jangan-jangan kita masih punya ketidakberanian dalam diri kita. Ya, maka kan kita akan melakukan sesuatu itu gitu ya. Blocking itu kan harus kita buka. Nah, tapi tahu dulu jangan-jangan yang nge-blocking kita tuh apa gitu loh. Jangan kita belum tahu yang nge-blocking kita apa. Misalkan lingkungan kita yang belum positif. Ya, sehingga tidak tercapai juga tuh pencapaian tujuan. Tulis di situ. Nomor 9 ya. Atau misalkan kita belum mempunyai soft skill, mempunyai skill di bidang A. Nah, ini yang menghalangi kita. Misalkan Anda orang marketing, belum punya skill tentang bagaimana mempunyai customer relation management, atau belum punya skill bagaimana membuat level of comfort, membuat kenyamanan dalam dunia salesmanship, kan gitu kan. Nah, itu tuliskan ya apa yang membuat terhalang untuk mencapai tujuan impian tersebut ya, khususnya impian yang ada di tahun lalu. Nomor 10, demi mencapai tujuan impian apa yang harus Anda ubah secepat mungkin dan mengapa? Gitu. Ya, banyak hal yang mungkin Anda bisa coba perdalam. Ya, tujuan impian itu tidak tercapai, berarti ada yang perlu saya ubah ya. Iya, karena ya Bapak Ibu semua, Albert Einstein bilang hanya orang gila yang menginginkan perubahan nasibnya, tapi dengan cara yang sama. Gitu loh, dengan cara yang sama yang sebelumnya. Ya, maka berarti kan kalau kita ingin perubahan nasib kita jauh lebih baik lagi, harus ada yang kita ubah. Nah, apa yang kita ubah itu? Misalkan bangunnya kesiangan, diubah bangun lebih pagi. Orang sukses kebanyakan bangun lebih pagi, misalkan gitu. Misalkan apalagi tahajudnya lebih maksimal, ya oke, berarti harus ada yang kita ubah gitu kan. Tidurnya harus lebih sore gitu misalkan. Ya, atau misalkan disiplin pekerjaan kita ya harus lebih on time datangnya. Ayo lebih on time datangnya, kan gitu. Ya. Nah, mengapa? Ya karena kedisiplinan itu adalah sebuah karakter yang punya nilai plus tersendiri di mata manajemen, misalkan kayak gitu. Nah, Anda bisa eksplor nomor 10 ini. Ya, tulis highlight-nya aja, yang penting-penting aja, ya. Nah, nomor 11, mengapa Anda masih belum sukses? Ya. Kalau udah sukses, ya close, materi ini selesai. Tapi kalau Anda belum sukses, mengapa? Gitu loh. Ya, jangan-jangan emang karena belum buat resolusi. Atau jangan-jangan belum tahu cara mengeksekusi resolusi. Ya maka saya rekomendasikan tuh acara besok di malam tahun baru tadi itu ya. Nah, silahkan tuh. Ini boleh flyernya ditaruh di bawah foto saya biar sambil melihat ya. Selanjutnya, untuk mencapai mengapa Anda belum sukses ya, nah ini. Silakan nih bisa ikuti ya acara ini, insya Allah ya. Boleh kasih kontak personnya juga diketik nih Mas, biar mudah ya. Selanjutnya, apakah semua perbuatan yang Anda lakukan siap Anda pertanggungjawabkan di kehidupan setelah dunia kelak? Nah ini strong way banget pertanyaan ini ya. Perbuatan-perbuatan yang Anda lakukan, apakah Anda siap pertanggungjawabkan di kehidupan setelah dunia kelak? Kita meyakini adanya alam akhirat. Sebelum itu bahkan ada alam kubur ya. Di situ ada pertanggungjawaban ya. Nah, apakah Anda siap? Pengadilan akhirat itu kan luar biasa. Pengadilan dunia aja kita rasakan, masya Allah, subhanallah ya. Apalagi pengadilan akhirat, sebisa mungkin lebih baik kita selesaikan di dunia. Apa-apa yang belum selesai di dunia kita selesaikan. Jangan sampai dibawa ke akhirat. Karena tidak ada jalan untuk kembali saat Allah sudah saatnya memanggil kita. Nah ini ya, nah nanti untuk sesi 11-12 kita akan bermuhasabah lebih dalam di acara yang di bawah saya, foto saya ini menyebut keajaiban tahun 2023. Bisa menghubungi Mbak Diah ya di 0877 120 7545. Silakan WA beliau segera, mudah-mudahan seatnya masih ada ya karena seat terbatas. Oke, selanjutnya yang nomor 13, seandainya hidup Anda tinggal 1 tahun, apa yang akan Anda lakukan? Ini untuk apa Bapak Ibu? Jawabannya untuk mengkristalkan goal apa yang benar-benar penting untuk kehidupan Anda yang hanya sekali ini dan ingin ajaibnya berkali-kali. Ya, kita harus punya prinsip seperti ini Bapak Ibu. Ihris li dunyaka ka annaka ta'ishu abadan wa amali akhirataka ka annaka tamutu ghadan.
Ya, berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya, tapi ingat, ya, berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati esok hari. Maka saya kasih balancing question di sini dengan kata-kata nomor 13, jika hidup Anda tinggal 1 tahun lagi, apa yang akan Anda lakukan? Ya, karena percayalah, jika orang itu udah orientasinya itu betul-betul akhirat, dunia pasti akan mengikuti. Pasti mengikuti. Maka sangat disayangkan jika kita mau jadi apa itu atau strong why-nya itu hanya urusan dunia saja. Ya, urusan dunia boleh, tapi orientasinya harus sampai ke akhirat. Punya mobil untuk apa? Membahagiakan keluarga, membahagiakan orang tua, misalkan kayak gitu. Ya, untuk membantu saudara-saudara gitu kan, agar lebih terlindungi keluarga, misalkan kayak gitu kan. Rumah yang baik, ya, agar bisa menampung atau memuliakan orang tua, tamu dan seterusnya. Kan gitu. Ya, nah itu coba tujuan-tujuan mulia yang orientasinya tujuannya sampai akhirat itu harus dikembangkan. Dengan demikian dunia pasti mengikuti. Kalau orang kurang cerdas kan hanya yang penting dunianya dapat, ya akhirat belum tentu dapat. Yang ngapain? Mendingan langsung ke orientasi akhirat, dunia bonusnya kan gitu Bapak Ibu. Ya nggak sih? Dapat dua-duanya kan, hasanah dunia, hasanah akhirat, seperti doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil ardi hasanah wa qina adzabannar. Nah, inilah analisa diri kita. Ya, mudah-mudahan ini membantu Anda semua. Silakan ketik ataupun tulis di tempatnya masing-masing. Kita akan bahas lebih dalam muhasabah diri dan analisa ini di sesi Mabit Muhasabah dan Kajian Makat Rezeki dengan tema menjemput keajaiban di tahun 2023 di malam tahun baru insyaallah. Silakan bisa ikuti offline ataupun ikut langsung online yang luar dari daerah Jakarta dan sekitarnya ke nomor yang di bawah ini. Oke. Dan Bapak Ibu sekalian, ini beberapa motivasi, jadilah gold miner ya. Terus kita terus menggali ya, menggali, kan orang sabar sekali ya orang menggali emas itu ya, karena penuh perjuangan gitu ya. Emas barang yang sangat langka gitu kan. Tapi penuh butuh kesungguhan, manjada, kesungguhan dan kesabaran. Pasti Allah akan memberikan keberuntungan sesuai dengan amal dan perjuangan kita. Oke? Nah, sukses dengan 2 aturan, kesungguhan dan kesabaran, manjada wajada man sobaro dhofiro. Jadilah becoming a magnetic person, jadilah orang yang mempunyai daya tarik ya. Nah, ini kita bahas dalam ilmu makat rezeki dengan landasan-landasan yang sangat kuat. Ya, selalu kita bahas itu semua dalam menjemput keajaiban di tahun 2023 ini untuk bagaimana menjadi magnetik. Jadi situasi, ide, peluang, uang dan semuanya itu justru tertarik kepada Anda karena Anda sudah menjadi orang yang magnetis, magnet rezeki, magnet bagi rezeki. Molekul-molekul yang kita perbaiki ya dengan muhasabah diri, beristighfar ya dan seterusnya ya, sehingga molekulnya kembali rapih lagi ya, yang tadinya mungkin kita besi yang bukan, yang nggak punya magnet gitu ya, tapi besi yang mungkin karat gitu ya, karatnya kita perbaiki, kita haluskan lagi sehingga molekulnya bagus lagi jadi magnet. Seperti halnya antenanya mungkin terhalang, nih antenanya kita buka, akhirnya bisa memancarkan ke banyak orang siarannya, gitu ya. Becoming a magnetic person. Nah, lembar kerja yang di sebelah kiri ini, ya nanti Bapak Ibu akan saya berikan semuanya, ya. Nah, tapi kalau yang mau lembaran ini, ya boleh silahkan menghubungi Budiah yang di bawah ini, ya sekaligus langsung daftar dong, ya langsung daftar. Ya langsung free ya bagi sesiapa yang ikut di acara malam tahun baru bersama dengan Ustadz Nasrul, langsung live dari Tanah Suci, dan bersama saya Pak Arif, Pak Agus dan Aidan, insya Allah dibersamai dengan banyak pejuang keajaiban juga ya. Kita mabit malam tahun baru di Masjid Babu Salam ya. Silakan daftar dan nanti akan saya berikan free lembar kerja 2023 ini. Nah, ini lembar kerja ini, cara pandang, lalu persoalan yang terjadi di lingkungan Anda, kelebihannya ya, karena ini tools ya untuk kita bahas nanti di acara malam nanti ya. Nah, ini saya berikan gratis, tapi mohon maaf ini hanya untuk yang ikut daftar di nanti malam tahun baru itu. Schedule harian, resolusi 2023 gitu ya. Nah, terus resolusi tahun 2023 gitu kan. Terus ide-ide yang kreatif apa yang kita gali semua dan banyak hal. So Bapak Ibu semua ini oke, kita close materi kita ya. Nah, tetap nih flyernya boleh tetap ada dengan ininya, dengan kontak personnya. Baik Bapak Ibu semua, alhamdulillah
kita sudah melalui materi MRBA 2.0 Goal Achieving 2023 ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan sebuah insight yang baik ya dari acara kita pada kesempatan hari ini. Ya, sampai jumpa insya Allah di malam tahun baru menjemput keajaiban di tahun 2023. Ada mabit, muasabah, ada kajian makan rezeki, dan Pak Nasrullah memimpin langsung tausiah dan doa dari tanah suci. Insya Allah getarannya sampai kuat kepada kita. Bisa menghubungi Bu Diah ya di nomor berikut ini. Ya, besar dikit nomornya 0877 120 7545 ya. Yang punya teamwork, tim kerja, tim bisnisnya, keluarganya ikut ya, ikuti. Insya Allah apa yang Anda salurkan itu menjadi bagian dari tenaga, energi ya untuk mentenagai impian-impian kita di tahun-tahun berikutnya, impian tim bisnis Anda, perusahaan Anda, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Ya, insya Allah Bapak Ibu semua akan mendapati apa yang akan Bapak Ibu inginkan. Goal achieving di tahun 2023 dan seterusnya. Saya doakan Allah memudahkan semuanya dan Allah menurunkan keajaibannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu semua. Saya Abus Alalami mohon izin undur diri dulu. Sampai jumpa di MRBA berikutnya dan sampai jumpa di malam tahun baru 2023 bersama menjemput keajaiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu sama terhubung.